Kali ini kita membahas tentang layout di LaTeX karena hal ini biasanya terkadang cukup merepotkan di awal, pengaturannya yang agak berbeda dibanding menggunakan word processor yang lain. Namun pengaturan layout ini penting ketika mendesain sebuah dokumen LaTeX karena ini terkait dengan ukuran kertas, margin, kemudian beberapa jarak-jarak header, footer, dan sebagainya akan sering kita gunakan dalam sebuah dokumen LaTeX. Sistem layout dari LaTeX secara defaultnya itu seperti pada gambar ini. Jadi ini cukup membingungkan sebenarnya, bahkan untuk orang-orang yang terbiasa menggunakan LaTeX sekalipun. Misalkan secara sederhana kita ingin mengatur margin dari dokumen atau paper yang kita gunakan. Kalau kita di sini mengacu pada dokumen ini, dokumen resmi layoutnya dari LaTeX, misalkan kita ingin mengatur margin sebelah kiri, tadi margin left margin di sini, itu kan berarti kalau kita lihat di sini dari pinggir di sini menuju garis tebal yang berada di dalam, bukan garis putus-putus ya. Garis ini margin sebelah kiri. Nah, di sini kalau kita lihat pengukuran dari LaTeX-nya, ini nomor satu, ini itu adalah jarak dari pinggir kertas yang tebal ini menuju garis putus-putus, bukan garis yang tebal ya. Bukan garis yang tebal, garis putus-putus. Dan perhitungannya adalah 1 inci ditambah H offset di sini. Sedangkan H offset di sini defaultnya adalah 0 point atau ya 0, tidak ada space-nya. Jadi secara defaultnya LaTeX itu jarak antara garis tepian menuju putus-putus itu adalah 1 inci. Jadi di sini kalau kita ingin mengatur, yang diatur adalah nilai horizontal offsetnya, yaitu horizontal offset itu berapa di sini 0. Nah, kemudian di sini ada juga nomor 3 itu adalah outside margin. Outside margin di sini antara garis putus-putus dengan garis tebal yang di tengah, di dalam di sini. Ini agak susah perhitungannya. Apa itu outside margin? Itu juga agak berbeda juga. Ini nanti akan berguna kalau kita membuat sebuah dokumen yang dia seperti buku. Jadi two side, jadi dua buah sisi. Tentu ketika kita membuat sebuah dokumen dua buah sisi, maka antara lebar margin kiri dan kanan itu biasanya berbeda. Ya, ada istilah namanya inner margin dan outer margin. Itu kita bahas ketika nanti kita menggunakan dokumen dengan tipenya bukan artikel. Tipenya misalkan book atau report misalkan. Agak berbeda pengukurannya. Oke, itu satu bagian. Sekarang bagian yang lain misalkan untuk right mungkin sama, yang head top kalau istilahnya top margin ya. Top margin itu di sini ada nilai 2, di sini point 2 itu 1 inci ditambah vertical offset. Lagi-lagi di sini agak mirip dengan yang di bagian kiri. Jadi perhitungannya adalah 1 inci ditambah sebuah nilai vertical offset. Yang di sini secara defaultnya vertical offsetnya 0, juga sama dengan horizontal offset. Kemudian itu baru jarak dari tepian kertas atas menuju garis putus-putus di bawahnya header. Ini belum ditambah bagaimana menentukan jarak ini menuju tepian teks yang di atas ini. Tentu perhitungannya nanti butuh melibatkan di sini 4, 5, dan 6. Yaitu adalah top margin, 5 head height, dan head shape. Jadi kita misalkan hanya menentukan seperti yang kita ketahui di
Microsoft Word misalkan ada left margin, ada top margin, itu tidak secara to the point langsung kita bisa mengukurnya. Ini sistem layout dari LaTeX memang seperti ini, agak kompleks. Namun untuk penggunaan secara praktikal, biasanya kita tidak menggunakan perhitungan ini secara langsung, karena ini terlalu kompleks. Perhitungannya agak kompleks. Kita biasa menggunakan bantuan sebuah paket, namanya paketnya geometri. Nanti kita coba. Paket geometri ini sudah menyediakan perhitungan untuk set marginnya dengan sangat mudah. Jadi to the point. Kalau kita bicara paper height, berarti dia panjang papernya dari atas sampai bawah. Kalau kemudian kita bicara height, hanya height atau text height, berarti dia yang bisa ditulisi itu dari kotak yang di dalam. Kemudian width juga sama. Nah, ini yang sangat mempermudah kita adalah penggunaan secara eksplisit left. Left di sini berarti margin, jarak antara tepian kertas yang di luar ke teks yang di dalam. Ini secara to the point langsung kita bilang left. Kalau right juga sebelah kanan, top juga yang atas, bottom yang bawah. Jadi to the point sekali penggunaan geometri ini. Dan di sini ada penjelasan inner dan juga outer. Ini untuk dokumen yang dia dua sisi, contohnya yang buku dan sebagainya. Itu kita bahas di lain kesempatan. Nah, lebih detail lagi di sini kalau menggunakan footer dan header, itu ada istilah di sini footskip. Footskip itu berarti dari jarak teks, batas teks di sini menuju garis line dari footer. Itu footskip. Ini sangat to the point ya, eksplisit sekali, jadi mudah dipahami. Kemudian head, ada istilahnya head height, itu seperti ini. Kemudian ada head separator. Head sep itu untuk jaraknya yang line dari garisnya head menuju ke teks. Ke teksnya itu berapa. Kemudian di LaTeX kita juga punya marginal node. Biasanya kalau di awal itu dia menggambarkannya di sebelah kanan ini. Itu bisa kita lihat di buku-buku, biasanya ada marginal node sebelah luar ya, di sebelah luar kertas itu untuk catatan. Itu bisa kita taruh juga di LaTeX. Dan di sini diukur menggunakan margin par width. Kemudian jaraknya dengan teks itu dengan margin par set. Ini sangat jelas sekali dan mudah dipahami dibanding dengan sistem yang defaultnya yang dipunya LaTeX yang agak kompleks. Jadi biasanya kita memang menggunakan paket geometri ini. Ini contoh sedikit modifikasi dari geometri. Kalau kita memberikan opsi include head dan include foot, itu berarti secara sederhana bahwa header dan footer itu dimasukkan ke dalam area teks. Area teks yang di dalam. Kita lihat di sebelah kiri itu head itu dia berada di luar ya. Dia di luar dari kotak teks yang ada di tengah. Footer juga ada di luar. Tapi kalau kita memberi opsi include head dan include foot, itu headernya masuk di dalam teks. Ini footer masuk di bagian teks. Ini berguna kalau kita ingin memodifikasi headernya itu seperti apa, footernya seperti apa. Yang terkadang juga kalau kita membuat header di luar teks itu mungkin kalau terlalu mepet di atas bisa tidak menyebabkan error kalau misalkan kita cetak menggunakan printer. Jadi opsinya di sini kalau kita perhitungannya headernya dan footer itu dimasukkan ke dalam teksnya. Dan jika dimasukkan maka text height-nya dia akan otomatis menyesuaikan. Intinya adalah yang namanya text height itu atau juga text width itu bagian atau area yang bisa ditulisi. Jadi ketika head-nya itu sudah dimasukkan ke dalam area tulis, makanya text height-nya di sini berkurang space-nya. Sedangkan untuk ukuran top dan bottom tidak berubah ya, tetap dari kertas menuju box text itu ya, box text yang ada, kotak teks yang ada di tengah. Penggunaan
metode paket geometri yang ada seperti ini sangat mudah kalau kita ingin mengubah-ubah header, footer, dan sebagainya. Margin-marginnya juga sangat mudah. Dan nanti ketika berurusan dengan layout yang dia dua sisi akan sangat mudah karena kita tinggal memberi opsi inner dan outernya itu seperti apa. Marginal node juga mudah di setting menggunakan geometri. Sekarang kita coba praktek di LaTeX. Saya sudah membuat sebuah sampel dokumen dengan dia menggunakan lipsum ya di sini untuk nanti kita melihat perubahan marginnya seperti apa. Di sini ya seperti kita lihat ya dia marginnya berapa agak besar seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat batas-batasnya kita bisa menggunakan paket yang namanya show frame. Kita lihat bagaimana batasnya. Nah, paket show frame ini akan memberi kotak batasan margin dan beberapa hal terkait, misalkan footer dan sebagainya. Di sini marginal node juga ada. Ini akan mempermudah kita melihat bagaimana perubahannya. Sekarang kita akan menggunakan library geometri yang sudah kita bahas sebelumnya. Perintahnya kita tulis di bagian preamble juga. Use package geometry. Ada dua cara penggunaan paket geometri di sini. Option atau konfigurasi bisa kita tuliskan menjadi inputan option di perintah use package. Misalkan kita tuliskan di sini, itu misalkan saja marginnya left itu berapa, misalkan 2 cm, kemudian top sama dengan 2 cm, misal kita tulis seperti ini. Kita lihat hasilnya dulu. Seperti apa. Nah, dia sudah berubah antara left dan topnya itu berubah. Di bagian left, ya ini 2 cm, dia langsung berubah. Terus kemudian top, itu yang kotak kecil di atas ini adalah lokasi dari headernya. Jadi lokasi dari header di sini tidak terpengaruh dengan top margin. Karena kita tidak memasukkan ini ke dalam teks yang di tengah ya, tidak menggunakan include head. Kita coba di sini misalkan kita menggunakan include head. Bagaimana perubahannya? Nah, ketika menggunakan include head maka margin dari top 2 cm ini itu akan dari jarak atas kertas itu dia menuju ke atas dari headernya, karena header itu dianggap masuk sebagai teksnya dan teks yang di sini agak turun. Jadi jarak antara atas kertas menuju teks yang sebenarnya itu jelas lebih dari 2 cm karena sudah terpotong dengan headnya. Oke, nah ini cara pertama kita menuliskan menjadi sebuah optional argumen ya dari perintah use package. Bisa juga kita kalau mau lebih rapi, kalau saya lebih suka metode ini, kita membuat geometri ini menjadi sebuah perintah baru, yaitu backslash geometri, kemudian optionnya, konfigurasinya kita tulis di sini. Jadi ini mungkin bisa dihapus, use package geometri saja, kemudian di sini kita tuliskan bisa ini biar lebih rapi, left, atau kita bisa juga perintahnya menggunakan langsung marginnya 2 cm, kemudian include head dan include foot, misalkan seperti ini. Oke, nah di sini sudah terlihat bahwa yang namanya marginnya 2 cm itu menjadi jarak antara atas menuju ke headernya atau atas menuju ke atau bawah menuju ke footernya, karena kita pakai perintah include head dan include foot.
Nah, ini ketika kita menuliskan seperti ini. Sebenarnya, penulisan menggunakan perintah backslash geometry dengan menuliskannya sebagai optional argumen di paket geometri di sini, itu ada sedikit perbedaan sebenarnya. Tapi untuk sekarang tidak akan kita bahas, nanti ada istilahnya namanya save geometry, ada restore geometry, ada new geometry, ada load geometry. Itu nanti konsepnya menggunakan perintah semacam ini. Dan itu nanti bisa kita masukkan perintahnya itu di berbagai tempat di dokumen itu. Tapi kalau menggunakan satu yang di optional itu ya sudah cuma satu itu aja. Tapi di sini lebih configurable di sini menggunakan perintah backslash geometry ini. Nah, di sini untuk pengukuran margin dan lain-lain itu kita juga bisa menggunakan sistem unit yang berbeda. Misalkan kita coba 1,5 inch itu juga bisa untuk mengukur marginnya. Nah, ini bisa berubah. Oke, itu tentang layout dari LaTeX dengan menggunakan paket geometri menjadi sangat lebih dipermudah. Kita mengukur margin, mengganti margin, kemudian header dan footer. Sampai jumpa di video selanjutnya.